Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam acara rutin kita, dalam kajian rutin kita, kajian fikih. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai muharramatul ihram, mengenai hal-hal yang diharamkan bagi orang yang menjalani ihram, baik ihram haji atau ihram umrah. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai dam, mengenai hukuman yang diterima bagi orang yang telah menjalankan perkara-perkara yang diharamkan dalam ihram, atau hukuman bagi orang yang meninggalkan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam ibadah haji. Namun sebelum kita membahas masalah tersebut, di sini ada beberapa masalah. Ada masalah yang belum kita baca dalam kajian kita yang lalu, yaitu perkataan Imam Abi Syuja, bismillahirrahmanirrahim, wa man fatahul wuqufu bi Arafata tahallala bi amali umratin wa alaihi al-qada'u wal hadyu wa man taraka ruknan lam yahilla min ihramihi hatta ya'tiyabihi. Yang artinya, barang siapa yang ketinggalan wukuf di Arafah, tahallala, maka dia wajib untuk melakukan tahallul bi amali umratin, dengan melaksanakan amal umrah, wa alaihi al-qadha, dan dia wajib untuk mengqadha haji tersebut, wal hadyu, dan wajib untuk menyembelih binatang sebagai dam. Wa man taraka ruknan, dan barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun dari rukunnya ibadah haji, lam yahilla, maka dia tidak bisa keluar dari hajinya tersebut, min ihramihi, dari ihramnya, hatta ya'tiya bihi, sampai dia menjalankan rukun tersebut. Jadi intinya, jika ada seseorang yang ketinggalan wukuf di Arafah, misalnya wukuf waktunya kan pada waktu wukuf adalah tanggal 9, hari Arafah itu tanggal 9 setelah zuhur, masuk waktu zuhur, berarti sudah masuk waktu wukuf. Waktu wukuf ini habis jika telah terbit fajar shadiq pada pagi hari pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini adalah waktu wukuf. Orang haji, jika dia bisa datang ke padang Arafah pada waktu tersebut, berarti dia telah mendapatkan wukuf. Meskipun dia tidak sampai bisa mengumpulkan antara siang dan malam. Misalnya dia datang ke padang Arafah pada jam 2 atau pada jam 3 siang, terus langsung keluar, berarti dia sudah mendapatkan wukuf. Tapi jika orang tersebut misalnya sudah ihram dari mikot, terus tidak bisa nyampe ke Arafah, tidak bisa nyampe ke Arafah karena ada beberapa halangan, misalnya sakit misalnya, atau bisnya macet di tengah jalan, sehingga sampai subuh pagi tanggal 10 Dzulhijjah paginya itu dia belum bisa nyampe ke Arafah, berarti dia telah ketinggalan wukuf. Kalau ketinggalan wukuf, berarti dia ketinggalan haji juga untuk tahun itu, dia tidak bisa mendapatkan haji pada tahun itu. Lalu bagaimana caranya? Dia kan sudah memakai pakaian ihram. Lah, untuk biar dia bisa keluar dari ihram yang telah dia lakukan, maka dia harus apa? Harus keluar dari ihramnya itu dengan menyempurnakan amalan umrah, yaitu dengan datang ke Masjidil Haram, tawaf. Setelah tawaf kemudian sa'i, seandainya dia belum sa'i, setelah tawaf qudum misalnya, kemudian setelah itu, setelah sa'i terus halqu, mencukur rambutnya. Kalau sudah tawaf terus sudah sa'i dan sudah halqu, mencukur rambutnya, berarti dia sudah keluar dari ibadah haji.
tersebut, keluar dari ihram tersebut, terus nantinya pada tahun yang akan datang dia harus mengqadha haji yang tidak dia dapatkan pada tahun ini. Dan harus menyembelih hadiyu, menyembelih seekor kambing yang akan kita terangkan sebagai hadiyu sehingga dia terlepas dari haji yang tidak bisa dia laksanakan. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man adraka Arafata lailan faqad adrakal hajja." Barang siapa yang bisa datang ke Arafah pada malam harinya, maka dia masih mendapatkan haji. Wa man fatahu Arafatu lailan faqad fatahul hajju. Dan barang siapa yang tidak bisa datang ke Arafah pada malam harinya sampai terbit fajar shadiq, faqad fatahul hajju, maka dia sudah ketinggalan haji, tidak bisa mengerjakan haji. Falyahilla, maka hendaknya dia menyempurnakan pekerjaannya bi umratin, dengan melakukan pekerjaan umrah, wa alaihil hajju min qabilin, dan dia wajib untuk mengqadhanya pada tahun yang akan datang. Jadi intinya kalau ada seseorang yang mau berangkat haji, melakukan ibadah haji, sudah siap-siap ihram, misalnya ada jamaah yang datang terlambat misalnya, terus dia datang ke Madinah, seperti saya ingat pada tahun berapa ya, pada tahun 2005 banyak sekali jamaah Indonesia yang tidak bisa meneruskan tidak bisa masuk ke Arafah, sehingga mereka sudah terlanjur niat ihram dari Dzul Khulaifah, dari Bir Ali, belum bisa nyampe Mekah. Di Mekah mereka bisnya atau kendaraannya tidak bisa masuk ke Arafah sampai datang hari raya, sampai pagi. Maka orang yang seperti ini yang tidak bisa mendapatkan wukuf di Arafah sampai habis waktu wukufnya, yaitu sampai terbitnya fajar shadiq, sampai masuknya waktu subuh pada tanggal 10 Dzulhijjah, terus belum bisa nyampe ke Arafah, berarti orang tersebut telah ketinggalan haji. Berhubung dia sudah memakai pakaian ihram, sudah niat, bagaimana cara keluar dari ihram ini? Jalannya adalah dia langsung ke Masjidil Haram, kemudian wukuf, kemudian sa'i, kemudian mencukur rambut. Ini ada yang dimaksud dengan tahallal bi amalil umrah. Keluar dari ihram dengan melakukan pekerjaan umrah, yaitu dengan tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Dan dia wajib untuk mengqadha haji yang ketinggalan ini pada tahun depannya. Dan pada tahun depannya juga dia harus membayar hadiyu, harus membayar dam sebagai hukuman atas keteledoran dan ketinggalannya dari wukuf tersebut. Karena ketinggalan wukuf itu ada kalanya karena memang keteledoran dia sendiri. Seharusnya dia kalau memang benar-benar memperhatikan ibadah haji yang akan dia lakukan, jangan sampai terlambat wukuf. Keterlambatan wukuf itu adalah karena keteledoran dia sendiri. Kalau teledor seperti ini, maka dia wajib untuk membayar hadiyu. Hal ini pernah terjadi pada seorang sahabat yang namanya Hubar bin Aswad. Ketika itu dia suatu ketika datang ke Sayyidina Umar dan mengatakan bahwasanya Sayyidina Umar, saya salah hitungan. Salah hitungan maksudnya seharusnya tanggal 9 Dzulhijjah, tapi saya datang pada tanggal 10 Dzulhijjah, sehingga salah ngitung tanggalnya. Kemudian ketika itu dia sudah memakai pakaian ihram. Sama Sayyidina Umar, beliau berkata, "Idhab ila Makkah fatuf bil baiti anta wa man ma'aka was'au baina Safa wal Marwah wanharu hadiyan in kana ma'akum summa ihlaku aw qassiru summa irji'u fa in kana 'ama qabilin fahajju wa ahdau." Jadi Hubar ini kata Sayyidina Umar, ente sekarang sudah, karena ente sudah memakai pakaian ihram, untuk bisa keluar dari ihram ini maka kamu pergi ke Mekah untuk tawaf di Ka'bah, kemudian mengerjakan sa'i, kemudian memotong rambut. Kalau kamu punya hewan untuk sebagai dam, cepat kamu sembelih sehingga kamu sudah keluar dari ihram. Kalau sudah keluar dari ihram, telah menyembelih hewan dam, terus telah memotong rambut, maka tahun depan kamu harus mengerjakan haji sebagai qadha daripada tahun sekarang yang kamu tinggalkan. Dan hal ini fatwa yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar ketika itu telah diketahui oleh para sahabat
telah diketahui oleh semua sahabat, dan Imam Nawawi mengatakan tidak ada seorang sahabat pun yang iktirad atau yang protes terhadap fatwa yang dicetuskan oleh Sayyidina Umar, sehingga hal ini telah disepakati oleh para ulama. Terus Imam Abu Suja mengatakan wa man taraka ruknan lam yahilla min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Bagi orang yang haji, maka dia tidak bisa keluar dari ihramnya sampai dia bisa mengerjakan, sampai dia mentuntaskan, menyempurnakan rukun-rukun haji tersebut. Jadi seandainya dia kan untuk misalnya untuk tawaf dan untuk sa'i waktunya tidak terbatas. Maka jika ada orang haji belum mengerjakan tawaf ifadah, maka dia tidak bisa keluar dari ibadah haji tersebut sehingga dia menyelesaikan rukun yang belum dia lakukan maksudnya. Jadi rukun ini seperti tawaf ya, dan seperti sa'i tidak mempunyai waktu kapan habisnya, tetapi rukun ini wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah. Kalau seseorang yang telah mengerjakan ibadah haji terus belum mengerjakan wukuf, belum mengerjakan tawaf atau mengerjakan sa'i, maka dia masih menyandang ibadah haji, belum bisa keluar dari ibadah haji. Kapan dia bisa keluar dan bisa selesai dari hajinya? Kalau memang dia telah mengerjakan rukun yang dia tinggalkan. Selagi dia belum mengerjakan rukun tersebut, maka dia belum bisa keluar dari ibadah haji yang dia lakukan. Dan akibatnya kalau dia belum bisa keluar dari ibadah haji yang dia lakukan, maka dia belum bisa misalnya untuk mengawinkan anaknya, atau untuk misalnya kalau dia belum tahallul, maka dia belum bisa berkumpul dengan istrinya, atau tidak bisa mengawinkan, dan muharamat yang telah kita sebutkan dalam kajian kita yang lalu. Ini adalah untuk mengenai perkataan penjelasan mengenai ibarat atau matan Abi Suja, wa man fatahul wukuf bi Arafah tahallala bi amali umrah wa alaihi al-qada'u wal hadyu faman taraka ruknan lam yahilla min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Kemudian untuk pembahasan berikutnya adalah pembahasan mengenai masalah dam. Mengenai dam yang wajib untuk dibayar dan disembelih bagi orang yang mengerjakan larangan-larangan yang telah saya sebutkan dalam kajian yang lalu, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban haji yang seharusnya dia laksanakan. Untuk masalah dam ini, para ahli fikih, ulama Syafi'iyah membagi dam ini menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama ada yang dinamakan damu tartib wa takdir. Damu tartib wa takdir. Yang dimaksud dengan tartib ini adalah seseorang tidak boleh beralih kepada hal yang berikutnya, hal yang kedua, sebelum dia mengerjakan hal yang pertama. Kalau dia tidak bisa mengerjakan hukuman yang pertama, maka dia boleh beralih kepada hukuman yang kedua. Namanya tertib, harus tertib. Kalau tidak bisa yang pertama, baru bisa beranjak yang kedua. Kalau tidak bisa yang kedua, baru bisa beranjak kepada yang ketiga. Wat takdir. Yang dimaksud dengan takdir ini adalah hal tersebut telah ditentukan oleh agama, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah. Sudah ditentukan. Bagian yang kedua ada yang dinamakan damu tartib wa ta'dil. Kalau tartib sudah saya terangkan, ta'dil adalah seandainya dia tidak bisa mengerjakan salah satu dari hal tersebut yang akan saya sebutkan, dia boleh beranjak atau memilih hal yang lain, yang mana hal ini adalah harganya sesuai dengan harga sesuatu yang pertama yang tidak bisa dia lakukan, namanya ta'dil. Yang ketiga adalah jamu takhyir wa ta'dil. Takhyir namanya khayyar, dari madi khayyarah yang artinya dia boleh memilih. Jadi takhyir ini kebalikan daripada tartib. Kalau tartib adalah harus tertib, kalau tidak bisa yang pertama, kalau tidak bisa maka dia baru boleh beranjak atau memilih hal yang kedua. Selagi dia masih bisa yang pertama, melakukan hal yang pertama, dia tidak boleh melakukan hal yang kedua. Jadi tidak boleh beralih kepada hal yang kedua kecuali tidak mampu mengerjakan hal yang pertama. Tapi kalau takhir boleh memilih. Boleh memilih yang pertama, yang kedua atau yang ketiga. Yang keempat damu takhir wa takdir. Takhir boleh memilih, takdir telah ditentukan besar ukurannya oleh agama. Jadi dam yang harus dibayar oleh orang yang melakukan haji ini dibagi menjadi 4, yang dinamakan damu tartib wa takdir yang pertama, yang kedua dam tartib wa ta'dil, yang ketiga dam takhir wa ta'dil, yang keempat dam takhir wa takdir.
Dan setiap dam ini ada sebab-sebabnya seperti yang akan saya sebutkan. Untuk dam yang pertama, bagian yang pertama yaitu dam tartib wa takdir. Dam yang mana tartib, tidak boleh untuk memilih. Yang kedua, kecuali dia tidak mampu mengerjakan yang pertama. Takdir, hal ini telah ditentukan oleh agama, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diganggu-gugat, besar kecilnya telah ditentukan oleh agama, tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah. Dam tartib wa takdir ini mempunyai 5 sebab. Dam tartib wa takdir mempunyai 5 sebab. Sebab yang pertama adalah tamattu. Orang tersebut melakukan haji dengan cara tamattu. Yang kedua, fautul wukuf bi Arafah. Orang yang ketinggalan wukuf di Arafah, maka dia wajib untuk membayar dam seperti yang saya sebutkan tadi atau membayar hadiyu. Dam ini adalah dam tartib wa takdir. Yang ketiga, orang yang mengerjakan haji dengan cara qiron, mengerjakan haji bersama-sama dengan umroh atau umroh bersama dengan haji. Yang keempat, sebab daripada dam tartib wa takdir adalah tarku wajibin min wajibatul haji. Orang yang telah meninggalkan salah satu kewajiban dari kewajiban haji, misalnya meninggalkan mabit di Mina, atau meninggalkan mabit di Musdalifah, atau meninggalkan melempar jumroh, maka dam yang harus dibayar adalah dam tartib dan takdir. Yang kelima, yaitu sebab mukhalafatun nadar. Orang yang tidak memenuhi nadar yang telah dia ikrarkan. Maka orang yang misalnya dia nadar untuk haji dengan naik onta misalnya, atau nadar haji dengan naik sepeda, atau nadar haji dengan jalan, terus dia tidak berjalan ketika waktu hajinya, berarti dia telah melawan atau tidak memenuhi nadar yang dia ikrarkan. Maka orang yang seperti ini wajib kena dam, yang namanya dam tartib wa takdir. Jadi ini adalah dam tartib dan takdir. Dam tartib dan takdir itu apa? Dam tartib dan takdir adalah 1 ekor kambing, yang mana kambing ini cukup untuk kita pakai sebagai kambing kurban, kambing udhiyah. Yaitu kalau kambing tersebut, kalau ma'is maka saniyatu ma'zin. Maka kalau memang ma'is atau kambing Jawa adalah kambing yang sudah berumur 2 tahun dan masuk tahun yang ketiga. Atau kalau dho'an berarti kalau binatang, kalau kambing kibas berarti kambing yang sudah berumur 1 tahun dan masuk tahun yang kedua. Ini adalah dam tartib dan takdir. Kalau tidak bisa untuk menyembelih kambing, maka beranjak kepada yang kedua, yaitu puasa 10 hari. Puasa 10 hari, 3 hari dilakukan di Makkah dan 7 hari dilakukan di rumahnya. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, dam ini adalah dam takdir, tartib dan takdir. Kalau seandainya jadi seseorang tersebut selagi dia masih bisa membeli kambing untuk dam, maka dia tidak boleh beranjak dan memilih untuk berpuasa 10 hari. Karena dam ini adalah dam tartib dan takdir. Tartib adalah tidak boleh memilih hal yang kedua kecuali dia tidak mampu mengerjakan hal yang pertama. Sebabnya tadi ada 5 seperti yang saya sebutkan. Yang pertama adalah tamattu. Tamattu itu sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam kajian kita yang lalu, yaitu jika ada orang yang mengerjakan haji dengan cara tamattu, yaitu dengan mengerjakan umroh terlebih dahulu, kemudian setelah itu mengerjakan haji. Dan orang yang wajib membayar dam disebabkan tamattu ini kalau orang tersebut memenuhi beberapa syarat, yaitu 4 syarat. Yang pertama, orang tersebut ihram untuk mengerjakan umrohnya itu dilakukan di bulan haji. Jadi dia melakukan umroh dilakukan di bulan haji, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Seandainya dia umroh pada bulan Ramadan misalnya, dia umroh pada bulan Ramadan, terus mengerjakan haji pada bulan Dzulhijjah, maka ini cara seperti ini dinamakan tamattu juga, tetapi tidak wajib untuk membayar dam. Karena apa? Karena umroh yang dia lakukan tidak dilakukan di bulan haji, tapi dilakukan di bulan Ramadan. Ini adalah syarat pertama. Syarat yang kedua,
Hendaknya orang yang melakukan haji dengan cara tamattu ini bukan orang Mekah, bukan penduduk asli Mekah atau orang yang bermukim di Mekah. Kalau orang tersebut orang yang bermukim di Mekah atau orang Mekah sendiri, maka dia terlepas atau dia tidak terkena dam tamattu. Tidak terkena dam tamattu. Yang termasuk orang yang tinggal di Mekah atau dalam bahasa Qur'annya hadiri Masjidil Haram, ini adalah orang yang tinggal di Mekah atau orang yang mana rumahnya dengan Mekah itu tidak sampai lebih dari 2 marhala. Jarak antara rumahnya dan Mekah itu tidak lebih dari 2 marhala, tidak lebih dari masafah qasr, tidak lebih dari 81 km. Misalnya orang yang tinggal di Jeddah, karena jarak antara Jeddah dengan Mekah itu tidak sampai melebihi 80 km. Maka orang yang tinggal di Jeddah termasuk dalam kategori hadiri Masjidil Haram. Seandainya dia mengerjakan haji dengan cara tamattu, dia tidak terkena dam. Yang ketiga, orang tersebut mengerjakan tamattu dan kena dam kalau seandainya dia haji di tahun itu juga. Di tahun itu juga. Seandainya haji di tahun setelahnya, maka tidak kena dam. Maka tidak terkena dam. Yang keempat, orang tersebut tidak kembali ke mikot. Kalau misalnya ada orang Indonesia yang haji dengan cara tamattu, datang terus langsung ke Mekah, terus mengerjakan umroh. Terus ketika musim haji dia kembali lagi ke Yalamlam misalnya, terus ikhram dari sana untuk melakukan haji, berarti dia tidak kena dam. Damnya gugur karena dia kembali ke mikotnya, yaitu Yalamlam. Ini adalah 4 syarat yang dipenuhi jika orang mengerjakan tamattu dan kena dam, yaitu 4 yang saya sebutkan tadi. Ini syarat yang pertama. Jadi orang yang harus membayar dam takdir dan tartib, atau tartib dan takdir ini adalah orang yang pertama, orang yang mengerjakan haji dengan cara tamattu yang memenuhi 4 syarat yang saya sebutkan tadi. Terus sebab yang kedua, bagi orang yang wajib untuk membayar dam ini adalah dam tartib dan takdir adalah orang yang ketinggalan wukuf. Orang yang ketinggalan wukuf seperti yang saya jelaskan tadi, orang tersebut diwajibkan untuk membayar dam, yaitu dam tartib dan takdir. Yang ketiga, sebab yang ketiga adalah orang yang mengerjakan haji dengan cara qiron, yaitu orang yang haji plus umroh dengan ikhram satu. Jadi satu ikhram itu niatnya nawaitul hajja wal umrota. Jadi satu ikhram itu dibikin untuk haji dan umroh. Maka orang yang mengerjakan haji dengan cara qiron ini, dia wajib untuk membayar dam. Tapi wajibnya membayar dam ini kalau dia memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, orang tersebut bukan kategori orang yang masuk dalam hadiri Masjidil Haram. Yang kedua, orang tersebut tidak kembali ke mikot. Kalau orang tersebut kembali ke mikot untuk mengerjakan atau memulai ikhram, maka gugurlah dam atas dirinya. Sebab yang keempat adalah orang yang meninggalkan salah satu kewajiban dari kewajiban haji yang telah kita terangkan, kewajiban yang 6 tersebut. Kalau ada orang yang meninggalkan salah satu kewajiban dari kewajiban haji, maka orang tersebut wajib untuk membayar dam tartib dan takdir. Misalnya orang yang meninggalkan melempar jumroh Aqobah atau meninggalkan melempar jumroh 3. Maka orang tersebut jika meninggalkan melempar jumroh Aqobah dengan meninggalkan 3 kali lemparan, 3 kali batu. Misalnya dia pada malam hari raya tidak melempar 7 butir batu, tapi melempar jumroh Aqobah dengan memakai 3 butir batu, berarti dia kurang 4 butir batu. Maka orang tersebut terkena dam tartib dan takdir. Adapun orang yang melempar jumroh Aqobah atau jumroh yang lainnya dengan 6 batu saja, 6 kerikil saja, maka kalau meninggalkan 1 kerikil berarti dia terkena 1 mud, ya, 1 mud, kena fidyah 1 mud, dan 1 mud ini dikasihkan, disedekahkan kepada orang fakir miskin yang ada di Mekah. Atau meninggalkan 2 kerikil, maka 2 mud berarti. Begitu juga orang yang meninggalkan mabit di Mina. Orang yang meninggalkan bermalam di Mina, maka orang tersebut kena dam
yaitu harus membayar menyembelih kambing. Tapi meninggalkan 3 hari dari hari tasyrik itu. Malam hari tasyrik 3 hari, kalau meninggalkan 3 hari berarti dia kena 1 kambing. Tapi kalau meninggalkan 1 hari saja, malam 11 misalnya, maka terkena 1 mud. Atau meninggalkan 2 hari, 11 dan malam 12, maka kena 2 mud. Atau meninggalkan mabit di Musdalifah. Atau orang yang meninggalkan tawaf wada. Kalau meninggalkan tawaf wada tanpa udzur, berarti dia terkena dam, harus membayar dam. Adapun orang yang ada udzur, misalnya orang yang haid, belum sampai mau tawaf wada misalnya, mau pulang ke Indonesia mau tawaf wada datang haid, maka dia tidak wajib untuk melakukan tawaf wada karena dia sekarang haid. Karena orang yang haid tidak diperbolehkan untuk mengerjakan tawaf. Kalau ada halangan seperti ini, maka gugurlah kewajiban tawaf wada bagi orang yang terkena haid tersebut. Nah, ini adalah kalau memang orang ini adalah sebab-sebab. Jadi sebab yang kelima adalah orang yang tidak memenuhi nadarnya. Orang yang tidak memenuhi nadarnya, misalnya kalau dia nadar untuk haji, nadar haji dengan misalnya dengan jalan kaki, terus dia haji pakai bis misalnya, maka dia wajib untuk membayar dam ini, yaitu dam tartib dan takdir. Yang pertama, dia harus menyembelih kambing. Dan kambing ini adalah kambing yang memenuhi syarat-syarat sebagai kambing kurban, kambing udhiyah. Kalau tidak mampu, maka dia wajib untuk menggantinya dengan puasa 10 hari. 3 hari dilakukan pada musim haji dan 7 hari ketika pulang ke rumahnya. Ayo. Ini adalah bagian yang pertama. Terus bagi orang yang melakukan haji dengan cara tamattu atau dengan cara qiran, atau meninggalkan meninggalkan ihram haji dari miqat, maka yang sunnah untuk dia adalah melakukan puasa 3 hari ini pada musim haji, yaitu pada tanggal 6, kalau bisa pada tanggal 6 Dzulhijjah, 7 Dzulhijjah, 8 Dzulhijjah, dan dia dalam keadaan orang yang ihram untuk mengerjakan hajinya. Kalau tidak begitu, maka bisa dilakukan setelah musim haji. Adapun orang yang meninggalkan mabit di Musdalifah atau meninggalkan mabit di Mina, kalau memang dia tidak bisa untuk membayar dam dengan menyembelih kambing, maka dia boleh puasa langsung, yaitu setelah hari tasyrik, yaitu pada tanggal 14, langsung mengerjakan puasa 3 hari. Kalau memang dia tidak bisa membayar dam dengan menyembelih kambing, maka dia bisa ganti puasanya langsung pada tanggal 14, 15, 16 puasa 3 hari, dan nanti 7 harinya puasa di rumah. Kalau seandainya dia tidak bisa puasa karena sakit misalnya, maka dia sudah puasa di rumah. Puasa di rumah ini berarti dia puasa 10 hari. Tapi puasa 10 hari ini tidak boleh dilangsungkan langsung 10 hari begitu saja, tidak. Tapi dia puasa 3 hari terlebih dahulu. Kemudian antara puasa 3 hari dan puasa 7 hari dipisah dengan 4 hari. Karena dipisah dengan hari tasyrik, yaitu 3 hari, dan hari Id. Hari Id 1 hari, maka dipisah 4 hari antara puasa yang 3 hari dengan puasa yang 7 hari, jika puasa tersebut dilakukan di rumahnya, karena dia tidak bisa melakukan ketika dia berada di Mekah karena sebab-sebab yang menghalangi atau yang memberatkan dia untuk melakukan puasa di tanah Mekah. Ini adalah dam bagian yang pertama, yaitu dam tartib dan takdir. Untuk dam bagian yang kedua adalah dam tartib dan ta'dil. Seperti yang saya sebutkan tadi, tartib adalah tidak boleh memilih hal yang kedua kecuali dia tidak mampu untuk mengerjakan hal yang pertama. Terus ta'dil, yang dimaksud dengan ta'dil adalah orang tersebut jika tidak mampu untuk mengerjakan hal-hal yang telah ditentukan, boleh mengira-ngirakan harga daripada dam yang harus dibayar, kemudian diganti dengan makanan atau diganti dengan puasa. Dan sebab daripada dam yang kedua ini, yaitu dam tartib dan ta'dil, itu ada 2 macam. Yang pertama adalah al-mukhsar, orang yang terhalang tidak bisa sampai ke Mekah, sedangkan dia sudah ihram untuk menjalankan haji. Jadi mukhsar itu siapa? Mukhsar adalah orang yang tidak bisa menyempurnakan hajinya, tidak bisa sampai ke Mekah.
Karena sebab-sebab yang ada. Karena misalnya dia ketika mau berangkat ke Mekah, misalnya di tengah jalan dia dirampok dan dipenjara sama rampoknya. Atau ketika di tengah jalan dia misalnya kendaraannya rusak, sehingga dia tidak menemukan kendaraan pengganti kendaraan yang rusak, sehingga dia tidak bisa sampai ke Mekah misalnya. Maka hukum daripada orang yang muhsor, orang yang tidak bisa sampai ke Mekah, tidak bisa meneruskan hajinya, ini adalah dia harus melakukan tahallul. Karena dia sudah memakai bagian ihram, maka dia harus melakukan tahallul, keluar dari ihram yang dia sandang. Bagaimana caranya? Tahallul ini dengan menyembelih seekor kambing, kemudian mencukur rambutnya dengan niatan untuk tahallul. Dengan niatan untuk tahallul. Kalau seandainya dia tidak mampu atau tidak menemukan kambing, ya, sebagai dam, maka dia bisa mengira-ngirakan berapa harga kambing menurut tempat dia berada sekarang. Tempat dia ikhsar itu di mana? Misalnya di situ harga kambing 300 real, maka dia membeli makanan pokok seharga 300 real, kemudian dibagikan untuk fakir miskin yang ada di situ. Nah, kalau dia misalnya tidak punya duit, habis duitnya diambil oleh perampoknya misalnya, maka dia bisa mengira-ngirakan 300 real itu kalau kita belikan makanan dapat berapa mud. Misalnya dapat 500 mud, berarti dia sebagai ganti daripada makanannya atau sebagai ganti daripada seekor kambing, berhubung dia tidak mampu untuk membeli kambing atau tidak mampu, tidak punya uang untuk membeli makanan, maka dia ganti dengan puasa. Kalau 300 real itu senilai 500 mud, berarti dia harus puasa sebanyak 500 hari. Ini namanya apa? Ini namanya dam tartib dan ta'dil. Tartib dan ta'dil. Ini sebab yang pertama. Sebab yang pertama adalah apa? Orang yang muhsor, orang yang tidak bisa sampai ke Mekah karena sebab-sebab yang menahan dia tidak bisa sampai ke Mekah. Kecuali kalau misalnya dia ketika ihram itu menyaratkan, seandainya saya misalnya muhsor, maka saya akan tahallul di tempat ikhsar saya. Dalam bahasa Arab misalnya dia mengatakan setelah ikhram haji, terus dia mengatakan Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya Allah, saya akan tahallul jika terjadi sesuatu yang menjadikan saya tidak bisa nyampe ke Mekah misalnya. Maka kalau dia ketika niat ikhram untuk haji ini, ihram haji tersebut dia syaratkan hal seperti ini, maka ketika terjadi ihsar, ya, tidak bisa nyampe ke Mekah, maka dia yang wajib adalah tahallul dan tidak wajib untuk membayar dam. Kewajiban untuk membayar dam gugur jika dia mentaklek atau mensyarati ketika niat dengan perkataan, ya Allah, jika saya tidak bisa meneruskan karena ihsar, maka saya akan tahallul di tempat saya ihsar. Gitu. Begitu juga misalnya termasuk sebab-sebab ihsar adalah misalnya orang tersebut sakit. Di tengah jalan dia sakit, padahal dia sudah niat ihram. Belum sampai ke Mekah dia sakit keras sehingga tidak bisa meneruskan perjalanan. Maka hukum daripada orang ini adalah seperti orang yang ihsar. Tapi dia tidak boleh berhenti begitu saja karena sakit, tapi dia harus tetap berusaha bagaimana dia bisa nyampe ke Mekah. Bagaimana dia bisa mendapatkan wukuf. Diusahakan sebagaimana sekuatnya bagaimana dia bisa meneruskan hajinya. Terus bab yang kedua adalah jima yang merusak haji. Jadi dam tartib dan ta'dil ini mempunyai dua sebab. Sebab yang pertama adalah ihsar, terhalang tidak bisa sampai ke Mekah. Sebab yang kedua adalah al-jima al-mufsid lil haj, jima yang merusak haji. Seperti yang saya terangkan dalam kajian kita pada beberapa waktu yang lalu, jima atau bersetubuh yang merusak haji jika jima tersebut dilakukan sebelum tahallul awal. Jadi jika jima tersebut atau bersenggama tersebut dilakukan sebelum tahallul awal, maka jima ini merusak haji. Dan orang yang melakukan jima ini harus orang yang alim, orang yang tahu bahwasanya jima ini merusak haji, terus
muta'ammid, orang yang sengaja, bukan orang yang lupa. Terus mukhtar, tidak ada paksaan. Kalau terpenuhi 4 hal ini, maka dia harus membayar kafarah kubro, atau kafarat yang paling berat dalam ibadah haji, yaitu kafarat yang harus dibayar oleh orang yang merusak hajinya dengan melakukan senggama atau melakukan jima. Nah, itu kalau orang yang haji. Terus juga orang yang umroh. Jika orang yang umroh, maka kalau ada orang umroh melakukan jima sebelum dia wukuf, sebelum dia tawaf misalnya, atau sebelum selesai umroh, terus dia melakukan jima, maka dia wajib terkena kafaroh ini. Seandainya ada orang ikhram, sudah tawaf, sudah sa'i, tinggal mencukur, terus dia terlanjur belum mencukur, terus pergi ke hotel, terus berkumpul dengan istrinya, maka dia kena kafarat kubro ini. Nah, kafarat kubro ini apa? Dia harus menyembelih seekor onta. Harus menyembelih seekor onta badanah. Baik onta betina atau onta jantan. Yang mana onta ini syaratnya harus sudah berumur 5 tahun. Seperti syarat onta yang boleh kita pakai untuk kurban. Onta yang sudah berumur 5 tahun dan onta yang tidak cacat sama sekali. Kalau dia tidak bisa menemukan onta, tidak ada onta, atau tidak bisa membeli onta, maka gantinya adalah dia harus membeli seekor sapi. Seekor sapi. Dan sapi ini adalah sapi yang memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan sapi kurban. Kalau tidak menemukan sapi, maka gantinya adalah 7 ekor kambing. 7 ekor kambing. Kalau tidak bisa, tidak ada uang dia, tidak bisa beli seekor onta, dan tidak bisa beli seekor sapi, juga tidak bisa beli 7 ekor kambing, maka gantinya adalah apa? Berapa harga seekor onta tersebut? Berapa harga seekor onta tersebut? Kalau harganya misalnya 2.000 real, maka dia harus membeli makanan pokok dengan 2.000 real tersebut, dan makanan tersebut disedekahkan kepada fakir miskin yang ada di tanah Mekah. Kalau tidak bisa, tidak punya uang, maka diganti dengan puasa. Misalnya satu onta itu harganya misalnya 2.000 real. 2.000 real itu kalau kita belikan makanan pokok beras misalnya ya, itu berapa mud? Kalau misalnya 2.000 real itu kalau ditukar dengan beras itu mendapatkan misalnya 1.000 mud, maka dia harus berpuasa selama 1.000 hari. 1.000 hari. Dan dam ini yang wajib untuk membayarnya adalah pihak laki-laki saja. Kalau menurut Imam Ar-Ramli, yang wajib untuk membayar dam ini adalah pihak laki-laki saja, pihak perempuan tidak wajib untuk membayar dam. Tidak wajib membayar dam. Ini adalah sebab yang kedua dari dam yang kedua, yaitu dam tertib dan dam ta'dil. Untuk pembahasan pembagian dam yang ketiga dan yang keempat, insya Allah akan kita bahas dalam kajian kita yang akan datang, karena waktunya tidak cukup. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita faham dan bisa bermanfaat. Di sini sebelum saya tutup kajian ini, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah setelah wukuf di Padang Arafah sudah tidak ada lagi kegiatan haji? Nah, setelah wukuf di Arafah masih banyak. Maksudnya apakah yang dinamakan wukuf itu sebagai urutan terakhir dalam urutan haji? Bukan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, yang dimaksud dengan Al-Hajju Arafah di sini adalah bahwa saja puncak amalan haji adalah di Arafah. Wukuf di Arafah adalah ibadah atau rukun yang paling afdol atau paling mulia dalam ibadah haji. Usahakan kalau Anda ketika berada di Padang Arafah, ketika menjalankan wukuf, usahakan di situ benar-benar menyempatkan atau benar-benar memanfaatkan kesempatan emas ini. Jangan sampai kesempatan emas ini terlewat begitu saja. Jangan sampai terlewat begitu saja, maka harus digunakan dengan sebaik-baiknya, karena wukuf di Arafah ini adalah Allah Subhanahu wa taala yatabaha. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikatnya bahwasanya saya
wahai para malaikat, saya berbangga dengan hamba-hambaku yang sedang melakukan wukuf di Arafah. Dan para ulama mengatakan ketika wukuf ini disunahkan untuk memperbanyak doa, karena dalam keadaan wukuf doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-hajju Arafah adalah bahwasanya wukuf ini adalah puncak daripada ibadah haji. Puncak daripada ibadah haji. Nah, ketika selesai wukuf, di sana masih banyak sekali amalan-amalan yang harus kita selesaikan. Di sana masih ada yang namanya mabit di Musdalifah. Setelah kita datang di Arafah, maka amalan selanjutnya yang kita lakukan setelah wukuf di Arafah adalah mengerjakan mabit di Musdalifah. Setelah mabit di Musdalifah, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dulu Rasulullah SAW mengadakan atau bermalam di Musdalifah sampai beliau sholat subuh di Musdalifah. Kemudian setelah beliau sholat subuh, beliau langsung jalan meneruskan perjalanan menuju ke Mina. Dan ketika sampai di tempat yang namanya Masy'arul Haram, di sana ada tempat, yakni sebelum Anda memasuki Mina, ada lembah. Kemudian setelah keluar dari lembah, di sana ada Masy'arul Haram. Di sana disunatkan untuk memperbanyak zikir dan memperbanyak doa di Masy'arul Haram. Setelah sampai di Masy'arul Haram, terus Anda bisa masuk ke Mina. Dan setelah di Mina, yang dilakukan adalah pertama kali adalah tahiyatul Mina, yaitu melakukan apa? Melakukan melempar jumrah Aqabah. Setelah melempar jumrah Aqabah, Anda boleh mencukur rambut sebagai tahallul yang pertama, atau Anda beranjak langsung ke Mekah untuk mengadakan tawaf ifadhah. Ini adalah amalan haji. Jadi setelah wukuf itu masih banyak sekali amalan haji yang harus kita lakukan, baik itu wajibatul haji atau arkanul haji. Pertanyaannya kedua, Ustadz, kalau ada jamaah haji yang dari luar Mekah, tapi dia melaksanakan umrah di bulan puasa, katanya tadi yang termasuk hadiri Masjidil Haram jaraknya 80 km ya. Sedangkan Mekah Jeddah, dari perbatasan Mekah dan perbatasan Jeddah jadi 80 km. Yang penting kalau tempat tinggal dia, tempat kerja dia itu antara tempat kerja dia sampai ke Mekah itu tidak lebih dari 81 km, berarti dia termasuk dalam kategori hadiril Masjidil Haram. Seandainya dia melakukan haji dengan cara tamattu, maka dia tidak terkena dam. Atau jika dia melakukan haji dengan cara qiran, maka dia tidak termasuk kena dam, karena dia termasuk dalam kategori hadiril Masjidil Haram. Jadi yang dimaksud dengan hadiril Masjidil Haram, yang mana jika orang tersebut melakukan haji dengan cara tamattu atau dengan cara qiran tidak wajib untuk membayar dam, adalah jika dia berada di Mekah atau berada di tempat yang mana jarak tempat tersebut dengan Mekah tidak lebih dari 81 km, yaitu tidak lebih dari masafatul qasri, tidak lebih dari jarak yang diperbolehkan untuk melakukan sholat qasar. Terus pertanyaan berikutnya, tapi kalau misalnya jarak rumah dia dengan Mekah itu 100 km, berarti dia tidak termasuk hadiril Masjidil Haram. Kalau dia ingin melakukan haji harus lewat mikot. Kalau ihram harus pakai lewat mikot. Pertanyaan kedua, Ustadz, apa benar membayar dam bisa dilakukan di luar tanah Mekah haji? Untuk semua jenis dam, yaitu semua dam, yaitu baik dam itu berupa seekor kambing atau seekor sapi atau seekor onta, semuanya wajib untuk dilakukan di Mekah. Semuanya wajib untuk dilakukan di tanah haram, dan tempat yang utama, yang afdol untuk menyembelih binatang dam adalah di Mina. Dan alhamdulillah sekarang untuk pemerintah Saudi telah menyiapkan tempat khusus untuk orang yang mau menyembelih dam. Yang penting dam tidak boleh dilakukan kecuali di tanah haram. Ustadz, seandainya orang yang melakukan ibadah haji tapi nggak bisa bacaannya. Saya ulangi sebagaimana yang saya sebutkan dalam pertama kali kajian kita mengenai haji ini, bahwasanya orang yang haji tidak sah hajinya kalau tidak belajar terlebih dahulu. Bahkan Imam Ghazali dalam kitabnya beliau mengatakan,
yahrumu, haram bagi seseorang yang ingin melakukan suatu ibadah tanpa didasari oleh ilmu terlebih dahulu. Jadi jika Anda ingin melakukan haji, maka hajilah dengan benar. Ngaji dahulu kepada orang alim sehingga haji yang dia lakukan bisa menjadi haji yang sah, memenuhi syarat rukun. Begitu juga jika Anda ingin melakukan sholat, maka harus tahu apa itu syarat rukunnya sholat sehingga sholat yang Anda lakukan menjadi sholat sah. Sebagaimana dalam pembukaan Zubat, Sahihul Zubat mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bagi orang yang ingin melakukan sesuatu tanpa didasari oleh ilmu, maka apa yang dilakukan tidak sah dan tidak diterima. Ustadz, ada pertanyaan lagi. Seandainya apa ini? Juga boleh seandainya bila Anda tidak bisa mengucapkan talbiyah atau tidak bisa doa dengan memakai bahasa Arab, boleh Anda ucapkan doa dengan pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa. Yang penting ketika melakukan ibadah haji, baik dalam keadaan tawaf atau dalam keadaan sa'i atau ketika di padang Arafah mengerjakan wukuf, kalau tidak bisa mengucapkan doa dengan pakai bahasa Arab, Anda bisa mengucapkan doa dengan bahasa Indonesia. Yang penting ketika doa Anda khusyuk. Anda melakukan doa sesuai dengan ajaran, sesuai dengan tata krama orang yang berdoa. Jangan sampai Anda melakukan doa terus Anda ketawa, atau Anda bergurau dengan teman Anda, atau Anda mengucapkan talbiyah tapi hati Anda tidak hudur, tidak khusyuk. Mengucapkan talbiyah disertai dengan ketawa atau disertai dengan main-main dengan temannya. Jangan, karena talbiyah itu maknanya sangat besar sekali, sangat mulia sekali. Anda mengucapkan labbaik Allahumma labbaik artinya adalah Anda memenuhi dan menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menjalankan ibadah baik itu haji atau puasa atau salat, maka usahakan ketika kita menjalankan ibadah tersebut kita lakukan dengan sehidmat mungkin atau sekhusyuk mungkin, ya. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita fahami dan kita lakukan, kita amalkan sehingga ilmu kita bisa menjadi ilmu yang manfaat. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina wa yaj'ala ilmana ilman mubaraka wa yarzuquna al-'amala bihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.